Si Ani. Nah, kita bahas soal-soal yang integral atas daerah X sederhana atau Y sederhana. Soal ke-1 dulu ini. Ini sih nggak harus merumuskan daerahnya, langsung aja hitung ya. Langsung hitung. Kayak biasa aja ini, integralkan terhadap X menjadi Y-nya ikut aja, pangkat X diintegralkan tetap ya. Dengan batas 0 sampai Y kuadrat dy. Nah ini yang kita ganti adalah X-nya karena ini dx. Jadi yang X di sini kita ganti dengan batas atas dan batas bawahnya. 2Y pangkat Y kuadrat dikurangi 2Y pangkat 0 gitu ya. Yang diganti X ya. dy. Lanjut ngitung. Integral 2Y pangkat Y kuadrat dy apa? Pakai substitusi biasa aja. Apa? Hah? Apa? Langsung hasilnya dalam Y lagi apa? Pangkat apa hasilnya langsung hitung dalam kepala? Nggak mau, nggak ada U. Langsung hasil akhirnya apa? Pangkat Y kuadrat. Coba turunin. Tuh? Ya, itu kata si Elizabeth ini dimisalkan U. Hitung sendiri ini langsung sekarang mah. Pangkat Y kuadrat min. Ini 2Y kali pangkat 0 berarti 2Y diintegralkan sepertiga Y pangkat 3 itu. Dengan batas 0,1. Masukkan aja batasnya. 1 kuadrat minus sepertiga 1 pangkat 3 dikurangi pangkat 0 min 0. Sekian gitu ya. Berarti kamu kemarin salah ini ya, integral ini. 2 lah kurang 2 aja. Oh, salah ya. 2Y jadi Y kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat. Itu kan di negara itu tadi X, Pak. Batasnya Pak, bisa pakai yang Y kuadrat. Ini? Nah, kalau daerah X sederhana kan gini. X sederhana itu daerah berupa S sama dengan himpunan X, Y. X-nya dibatasi fungsi. Ini fungsi Y. Ini GY. X-nya HY. Ini Y-nya sendiri konstan. Ini memang batasnya fungsi dari Y. X ini batasnya fungsi dari Y. Gitu ya. Memang nggak boleh dalam X ini batasnya. Harus dalam Y. X-nya harus fungsi dari Y. Nggak ada X fungsi dari X gitu. Oke. Nomor 2 ya. Sebut aja nomor 2. Nomor 2. Hitung volume benda pada oktan pertama. Oktan pertama tuh yang arah sumbu X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Terletak di antara paraboloida ini. Paraboloida gambarnya gimana, Ganesha? Gambar pakai tangan aja kira-kira gitu gimana? Hah? Lupa. Diingat-ingat nanti ya untuk ujian. Paraboloida itu gambarnya
Ini dia melalui X-nya 0, Y-nya 0, setnya juga 0. Ini kalau setnya makin besar, setnya 1 tuh berarti bidang X, O, Y naikin 1, gambarnya lingkaran ya. Makin ke atas lingkarannya makin gede. Ini lingkaran, ini makin ke atas makin gede. Jadi ini paraboloida ya. Gimana nggak tahu paraboloida gitu. Yang ini hati-hati, bukan lingkaran. Kalau di bidang XY memang lingkaran jari-jari 2. Kalau di ruang lingkaran jari-jari 2, setnya bebas. Nah, bendanya di dalam terletak di antara paraboloida dan silinder. Saya gambar yang bagus ya, tadi pagi udah di kuliah sebelumnya. Ini paraboloida, ini silindernya. Gitu ya. Oke. Tapi hanya yang di oktan 1. Kenapa ya? Ada hitam-hitam. Nah, ini gambarnya. Saya crop ke sini ya. Nah, hitung yang berada di antara keduanya. Berarti berada di dalam silinder ya. Yang biru silinder. Jadi ruangnya itu di dalam silinder. Tapi kalau kita berada di dalam ruangnya, di dalam silinder, kalau kita nengok ke atas, tutupnya apa? Paraboloida yang merah ya. Nah, saya tulis dulu sebentar. Untuk menghitung volume maksudnya, harus ditentukan, apa ini tulisan? Ditentukan satu daerah pengintegralan itu batas-batas X dan Y-nya ya. Dan yang kedua integrannya, yaitu atau fungsi yang diintegralkan. Nah, saya bahas yang kedua dulu. Boleh yang mana dulu sama aja. Gini, yang penting sekarang bayangkan mata kita ada di dalam ruangan tersebut. Mata saya taruh di dalam ruangan tersebut. Di sini, itu misalkan. Di dalam ruangan. Kalau saya ngelihat ke bawah, alasnya apa? X, O, Y mah koordinat. Bentuknya apa gitu kan, ada batasan. Areanya apa? 1/4 lingkaran ya, karena kuadran 1. Bawahnya ini aja kan? Nah, betul? Kalau saya lihat ke bawah, bawahnya itu. Kalau saya lihat ke atas, tutupnya yang merah. Melengkung merah di atas saya. Oke. Nah, integran itu, yang diintegralkannya, itu adalah tinggi setnya di dalam ruang itu. Jadi, dari atas sampai bawah. Kalau saya gambar menjadi ini. Kalau ini, gitu. Dengan ini itu, atasnya sampai yang merah, bawahnya sampai yang biru. Bidang yang apa? Bidang X, O, Y. Berapa panjangnya? Ini integrannya tuh ini. Enggak, ngitung setnya. Set atas kurangi set bawah. Set atas berapa? Nah, ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kan? Set bawah 0. Nanti ini integrannya, yang diintegralkannya. Kemudian daerah pengintegralannya. Ini tak lain adalah dari persamaan yang ini kan, lingkaran, 1/4 lingkaran. Jadi saya lihat ini. Ada 1/4 lingkaran, ini X, ini Y. Ini tadi persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 gitu kan. Nah, kita harus rumuskan daerah ini.
daerah S ini. Tambahin S aja. Gimana merumuskannya? Ya kita rumuskan S. Kita coba bisa enggak sebagai saya pengennya kalau bisa Y sederhana, Y-nya yang fungsi. Nah kalau gitu X-nya harus konstan batasnya. Berapa? Nah untuk itu daerah ini cari X-nya paling kecil berapa? Paling gede? Ini 2 ya, jari-jari 2. Jadi 0,2. Tarik aja ujung-ujungnya. Yang Y-nya jangan narik ujung-ujung lagi. Kalau 0,2 lagi nanti jadi persegi. X-nya 0,2, Y-nya 0,2. Persegi panjang itu ya. Jadi persegi panjang. Y-nya tuh karena enggak konstan Y-nya, bukan persegi panjang, caranya ditotol di daerah itu. Totol. Cari Y, gambar garis tegak. Gitu lihat. Oh, ada setannya. Atasnya di sini, bawahnya di sini. Nah, Y-nya kita rumuskan. Y-nya di antara berapa? Y paling bawah berapa? Ini Y-nya berapa? 0. Yang ini Y-nya? Enggak 2. Enak aja, ini lebih tinggi. Fungsi ini kan. Cari dulu dari sini. Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Y sama dengan plus min akar 4 min X kuadrat. Tapi ini hanya yang positif. Ya, karena ini Y-nya yang positif. Di kuadran 1 akar 4 min X kuadrat. Ini ceplokin. Y-nya akar 4 min X kuadrat. Gitu. Paham tidak? Siapa yang udah paham? Kok yang hadir jadi banyak? Nggak jadi kuis dong. Banyak yang belum paham. Siapa yang belum paham? Kalau belum juga ngacung aja. Nanti dijelaskan. Hah? Ya? Jadi metode sederhana atau enggaknya tuh gimana Pak? Coba dulu X-nya konstan. Bisa nggak Y-nya dirumuskan? Atau kalau nggak bisa ya nanti saya ambil Y-nya yang konstan. X-nya dirumuskan. Kebetulan kalau ini dua-duanya bisa. Nah, enggak. Mau sebagai X sederhana juga bisa. Y-nya dulu 0,2. X-nya nanti akar 4 min. Itu. Tapi nanti ada soal yang nggak bisa. Mau X sederhana dulu. Y-nya nggak bisa dirumuskan gitu. Oke. Dengan demikian maka volumenya tinggal integral, masukkan yang konstan belakangan, yang fungsi duluan. Diintegralkannya ya. Nah tadi apa ini yang diintegralkannya? Tinggi ruang ini. Set atas kurang set bawah tadi udah kita hitung. Ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. D apa? DY atau DX dulu? Hah? DY DX. Karena ini batas Y. Ini baru batas X. Begitu ya. Nah udah ini mah tinggal ngitung kan. 0,2. Jadi ini apa? X kuadrat Y ditambah 1/3 Y pangkat 3 gitu kan. Dengan batas 0 akar. Aduh ada akar ya. DX sama dengan 0,2 X kuadrat akar 4 min X kuadrat ditambah 1/3 akar. Oh yang diganti Y-nya ya. Yang diganti Y-nya kan ini DY. Y-nya yang digantikan oleh batas-batas. Apa? 4 min X kuadrat pangkat 3 ya masukkanlah ke sini pangkat 3-nya juga nggak apa-apa. Atau mau di luar juga sama aja. Dikurang 0 dikurangi 0. Seluruhnya DX. Ini integralkannya pakai apa? Substitusi apa? Lupa.
Trigonometri X sama dengan 2 sin T. Oh panjang, nggak mau ya. Nah, ya nggak mau. Kalau di ujian udah kehabisan waktu, tulis saja. Dengan substitusi X sama dengan 2 sin T, maka ini bisa dihitung. Gitu. Lanjut. Nomor 3. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham tanya. Ada yang mau nyalin dulu silakan. Dari nomor 1, udah dikuisin. Berikutnya soal. Ini tadi pas-pasan yang kelas sebelah. Jadi harus agak cepat. Yang ketiga. Nah ini penting-penting nih. Contoh-contoh ini penting. Artinya variasinya beda-beda. Mencakup hal yang berbeda-beda. Coba. Hitung ini. Nah masalahnya integral dari E pangkat X kuadrat dx. Anti turunannya tuh nggak bisa dicari. Kalau ada yang bisa nyari ini jadi profesor matematik. Udah langsung diangkat jadi wakil rektor. Menggantikan. Oh jangan. Ya. Jadi nggak bisa diintegralkan dulu ini. Mau dihitung nanti dipikirin nggak ketemu. Substitusi apapun nggak ketemu. Nah kalau ketemu integral seperti itu, maka harus diganti urutannya. Tetapi kalau ganti urutan, nggak boleh langsung ganti integralnya. Karena yang terakhir harus konstanta. Kalau ini ditukar gitu aja, nanti yang terakhir ada fungsi. Jadi saya harus merumuskan kembali ininya. Kalau urutannya diubah. Fungsinya mah tetap aja yang diintegralkan. Jadi untuk itu gambar dulu daerahnya. Nah ini di sini S sama dengan himpunan X, Y. Batasnya kita lihat dari sini. Ini dx berarti batas X ini. Jadi X-nya di antara Y/2. X-nya sampai 2. Y-nya di antara 0 sampai 4. Gitu. Setelah itu ini daerah X sederhana ya. Harus kita ubah jadi Y sederhana. Y-nya yang fungsi supaya nanti bisa tukar. Nah caranya gambar. Gambar daerahnya. Yang gampang dulu. Y0 sama Y4. Jadi gambar sama dengan dulu. Y0 itu sumbu X. Y4 saya gambar pakai merah. Ini Y sama 4. Oke, daerah yang memenuhi ini adalah daerah ini ya. Terus semua. Sekarang yang ini. Kita gambar yang ini. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Saya gambar pakai biru. 1, 2. X sama dengan 2. Ya. Satu lagi. Gambarnya sama dengan dulu ya. X sama dengan setengah Y. X sama dengan setengah Y atau Y sama 2X. Y sama 2X itu kebetulan pas melalui ini. Ini. Apa? X sama dengan Y/2. Nah, daerah di antara yang tegak biru dengan yang miring biru adalah daerahnya ini ya. Dan ini. Di antaranya kan. Nah, sekarang yang di antara kedua ini adalah hanya daerah ini yang saya arsir agak rapat. Paham? Daerahnya itu yang diarsir. Jadi daerah yang X-nya di antara dua grafik biru ini. Y-nya di antara dua grafik merah dan sumbu X. Yang memenuhi dua-duanya ya ini. Kalau yang di sini kan nggak di antara dua grafik biru.
Gitu ya. Nah, kita rumuskan si S lagi. S sama dengan himpunan X, Y. Sekarang ingin X-nya yang konstan. Kalau X-nya konstan, ambil ujung-ujung si X. X-nya paling kecil berapa? 0. Paling besar? Sedangkan Y-nya jangan ngambil ujung-ujung yang kedua. Di total kayak tadi. Total, kalau mencari Y, tarik tegak. Kalau mencari X, tarik horizontal ya. Kalau mencari Y ini. Tulislah Y paling kecil dan paling besarnya. Paling kecilnya 0 kan? Paling besar Y-nya berapa? Jangan Y per 2 ya. Harus Y-nya berapa? Y-nya 2X. Paham? Siapa yang udah paham? Nah, oke. Maka sekarang ini saya crop, di crop lebih lama, ditulis aja. Integral 0,4 Y per 2 E pangkat X kuadrat dx dy. Sekarang berubah menjadi yang batasnya konstan, ini X-nya. Ini yang batas 0, 2X. Ini mah nggak berubah fungsinya mah. Cuma sekarang ini dy dx. Nah, ini bisa dihitung. Saya sama dengan di sini. 0,2 ini dy, ini nggak ada y-nya. Integral dy adalah y ya. Jadi tinggal y E pangkat X kuadrat. Batasnya 0,2X. Oke. Dx. Yang kita ganti apa? Y-nya ya. Karena ini integral dy, y-nya diganti batas. 0,2 2X E pangkat X kuadrat dikurangi 0 E pangkat X kuadrat dx. Nah, ini integralnya apa? Bisa sekarang. Misalkan U sama X kuadrat menjadi E pangkat X kuadrat. Ini 0, ya 0 nggak dipakai. Udah batasnya aja 0,2. Min E pangkat 0 atau 1. Sama dengan E pangkat 4 kurang 1. Beres? Begitu. Oke, itu adalah contoh terakhir dari integral lipat atas daerah X sederhana atau Y sederhana. Harus bisa menentukan bagaimana menentukan X sederhana atau Y sederhananya. Nah, selanjutnya akan dibahas integral lipat atas koordinat polar. Coba kita lihat dulu apa itu koordinat polar. Kenapa ada integral lipat atas koordinat polar? Karena beberapa integral tuh susah. Seperti contoh ini tadi. Ada fungsinya. Ini ya tadi ada 4 min X kuadrat. Kalau pakai koordinat polar nanti itu lebih gampang. Jauh lebih gampang. Pokoknya yang bentuk daerahnya mirip-mirip busur lingkaran. Itu jadi mudah hitungannya pakai polar. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu apa itu koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat yang dibangun oleh, kalau koordinat kartesius itu oleh sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau polar itu oleh sumbu polar, ini sama dengan sumbu X. Dan kalau ada titik di bidang ini, kita tarik garis dari pusat koordinat ke titik itu. Nah, kemudian titik ini kita nyatakan sebagai panjang ini. Itu kita sebut R variabelnya. Jarak dari pusat koordinat ke titik. Dan sudutnya. Sudut dihitung dari sumbu polar ke
ini, R ini. Jadi setiap titik dinyatakan sebagai pasangan R, theta. Coba kita lihat hubungannya dengan koordinat kartesius. Karena nanti soal-soalnya muncul dalam koordinat kartesius. Mau diubah ke polar gitu ya. Nah, kalau di koordinat kartesius, ini posisinya X, Y. Kalau di koordinat polar, R, theta. Kita lihat X ini sama dengan R cos theta ya. Ini. Dan yang ini Y-nya, yang tegaknya Y-nya sama dengan R sin theta. Jadi X dan Y-nya diubah ke polar. Jarang terjadi dari polar ke XY. Kalau polar ke XY, XY-nya dulu diketahui, dicari R sama theta-nya. Gimana? Kalau XY-nya udah diketahui, R-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita punya tangen theta sama dengan Y per X. Tapi ini jarang dipakai karena masalah yang dihadapi nanti dalam koordinat kartesius, dalam XY, mau diubah ke polar. Jadi pakai rumus ini. Ya. Nah, kemudian nanti integral kita, integral ini f(x, y) dA, ininya nanti kita ganti menjadi x-nya menjadi diganti R cos theta, Y-nya R sin theta. Tentu saja R-nya juga dinyatakan dalam koordinat polar. Ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu pengertian sekarang persegi panjang polar. Persegi panjang polar. Itu bentuknya seperti ini. Apa? Pakainya R atau S? Ngintip dulu. Pakainya R. Oke. R itu himpunan. Sekarang pasangan R theta, jangan dibalik ya, R duluan selalu nyebutnya. Kayak koordinat X, Y, jarang nyebutnya Y, X. R-nya dibatasi konstan. Nah, ini gambarnya apa? Ini dulu nanti tetanya. Coba kita lihat. Kalau R sama dengan 2, itu gambarnya apa? R itu tadi jarak dari titiknya ke pusat koordinat. Jadi kalau ini ada titiknya di sini, ini panjangnya 2 ini. Nah, yang memenuhi R sama dengan 2 mana? Lingkarannya semua titik di sini. Yang jari-jarinya 2. Ini 2, ini 2. Lingkaran. R sama dengan 3 atau 4, lingkaran dengan jari-jari 4 R-nya. Ini 4. Ini persamanya R sama dengan 4, yang ini R sama dengan 2. Jadi daerah di antara AB itu antara 2, 4, ya ini. Ini daerah antara R sama dengan 2 dan R sama dengan 4. Jadi ingat R sama 2 lingkaran, R sama 4 lingkaran. Oke, ada tambahannya. Sekarang tetanya di antara sudut alfa dan beta. Alfa betanya konstanta. Theta sama dengan alfa, gambarnya gimana? Sudutnya alfa. Gimana gambarnya? Sudutnya alfa. Ini. Sudutnya alfa. Gambarnya garis lurus. Ini kan sudutnya alfa juga. Titik ini sudutnya alfa juga. Jadi gitu ya. Tapi nggak termasuk yang sini. Karena yang di situ sudutnya lebih dari alfa. Itu aja. Theta sama dengan beta. Ya sudutnya beta. Katakan beta segini. Ini beta. Ya maka dia sudutnya ini. Nah ini
Theta sama dengan beta. Ini sudutnya beta. Ini theta sama dengan alfa. Di antara keduanya, berarti daerah ini. Di antara sudut alfa sampai beta. Oke? Paham? Hah? Nggak paham? Theta itu sudut yang dibentuk dari sumbu X positif, namanya sumbu polar, sampai ke tempat titiknya. Jadi kalau ini titiknya, sudut yang dibentuk dari sumbu X positif ke sana harus sebesar alfa ya di situ. Besarnya sudut. Theta itu. Hah? Kalau satu lagi, kalau katakan ini 30 derajat, ini 120 derajat gitu. Nah, di antara dua area itu adalah sebuah daerah yang saya arsir. Ini soalnya nanti ini konstanta ini sudut-sudutnya. Oke. Nah, yang memenuhi keduanya ya iriskan di antara dua busur lingkaran, di antara dua garis lurus. Jadilah seperti ini. Lihat ini R sama dengan A. Ini R sama dengan B. Dua busur lingkaran di antaranya. Sudutnya di antara theta sama alfa. Jadi ini kalau digambar ini alfa ya. Yang ini beta. Theta sama beta. Nah, yang seperti ini namanya persegi panjang polar. Bentuknya nggak kayak persegi panjang biasa ya. Ya begitulah. Oke. Fungsinya tadi udah saya jelaskan, nanti fx-y-nya berubah jadi ini. Diganti aja x dan y-nya dengan r cos theta, r sin theta. Nah, sekarang masalahnya ini nanti bisa kita rumuskan dalam polar. Ini bisa tinggal ganti aja semua x dengan r cos theta, semua y dengan r sin theta. Ininya gimana dalam polar? Nah, untuk kali ini saya nggak akan menurunkan. Penurunannya ada ceritanya di sini. Nanti aja kalau cukup waktu diturunkannya. Mungkin tahun depan. Ya tahun depan kan nggak banyak libur mungkin. Nah, ininya itu berubah menjadi R dr d theta atau R d theta dr, tergantung integralnya mana dulu. Nah, itu penurunannya ada di sini. Ini nih. Kita skip aja ya. Terima aja. DA-nya itu nanti berubah jadi ini. Jadi yang penting fungsinya X-nya ganti R cos theta, Y-nya R sin theta. DA-nya nanti jadi R dr d theta atau dr d theta dr. Suka kelupaan R-nya ini nih. Kita lihat contohnya. Nah, langsung sekarang contoh. Kita lihat. Ini baru persegi panjang polar ya daerahnya. Nanti yang kayak X sederhana, Y sederhana juga ada. Ini R sederhana, theta sederhana. Yang ini dulu. Saya pengen habis hari ini supaya sisanya bisa untuk tutorial. Tentukan volume benda di bawah permukaan ini. Waduh, ini saya nggak tahu gambarnya. Saya hanya tahu dia positif kan. Jadi, nah, saya gambar permukaannya ya nggak tahu lah. Pokoknya permukaannya positif ini. Ilustrasi ya kayak anak seni rupa kalau bikin ilustrasi ya. Gambar orang kayak monyet. Kalau dia, ini nyeni gitu, bagus. Nah, ini ilustrasi. Pokoknya positif.
Supaya waktu ngitung volume kita udah tahu bahwa itunya hasilnya nggak usah dinegatifkan karena setnya udah positif. Di atas daerah R ini, bawahnya itu R antara 1, 3, berarti ini kalau ini sumbu XY, ini R sama dengan 1 dan R sama dengan 3, busur lingkaran kan? Oke. Tetanya antara, teta tuh dibentuk tadi dari sumbu X positif berlawanan jarum jam. Tetanya 0, teta 0 ini sumbu X, ini teta sama dengan 0 sampai teta 45 derajat sini. Teta sama dengan pi per 4. Jadi daerahnya ini. Jadi kalau saya berada di dalam ruangan yang dimaksud, kalau lihat ke atas, yang kelihatan apa? Tutupnya permukaan ini, betul? Bawahnya persegi panjang kutub ini. Ya udah, berarti bawahnya udah persegi panjang sih gampang. Sekarang berarti tingginya ini, tingginya sampai ke nilai fungsi. Langsung saja maka volume sama dengan integral lipat 2. Terserah kalau persegi panjang mau mana dulu juga boleh. Yang sudut kan susah angkanya, saya belakangan. Yang gampang dulu. Gitu? Salah. Ampun. Ini daerah R-nya dulu ya. R-nya. Integral lipat 2. R, F, X, Y, dA. Baru sekarang diubah ke polar. V sama dengan integral. Apa tadi? Yang gampang, yang susah duluan. 0 pi per 4 yang gampang duluan. Angkanya gampang maksudnya. Nah, ini Fxy-nya ganti. Saya punya Fxy sama dengan E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Dalam polar menjadi E pangkat R cos R kuadrat cos kuadrat theta. X-nya ganti R cos theta. Y-nya ganti R sin theta. R kuadrat sin kuadrat theta. dA-nya menjadi tadi apa? R, dr dulu, d theta dulu. Hah? dr dulu karena ini batas R 1/3-nya. Gitu. Nah, sederhanakan dulu fungsinya supaya bisa diintegralkan. Ini menjadi R kuadrat kali cos kuadrat tambah sin kuadrat kan? 1 kan? Jadi E pangkat R kuadrat. Ini R di sini, pasang di sini depan. dr d theta. E pangkat R kuadrat nggak bisa diintegralkan, tapi kalau ada kali R bisa substitusi ini. Substitusinya dalam kepala aja, U sama R kuadrat. Kalau diintegralkan menjadi apa? E pangkat R kuadrat setengah ya. Dengan batas 1/3 d theta. Diintegralkan terhadap dr ini. Masukkan, berarti yang diganti apanya? R-nya. Setengah E pangkat 9 dikurangi setengah E pangkat 1 kuadrat. D theta. Sama dengan lagi. Nggak ada tetanya enak. Jadi ini konstanta aja. Min setengah kali theta. 0 pi per 4 sama dengan masukkan batasnya ke theta. Begitulah ceritanya soal ini. Nah, sekarang oke, lanjut. Nah, sekarang kalau di koordinat X-Y ada
X sederhana dan theta sederhana. Sekarang saya yang ini dulu ada R sederhana dengan theta sederhana. Saya mau bahas dulu daerah theta sederhana. Ingat, theta sederhana tuh tetanya dibatasi fungsi. Nih, daerah S. Kenapa ya tipis? Udah tebal. Oh, zoomnya salah ini ya. Biarin lah. S itu disebut theta sederhana bila berbentuk gini. Saya tulis dulu. R, theta. R-nya dibatasi konstan. Jadi antara A sampai B. Ingat, ini di antara dua busur lingkaran. R sama dengan A. Itu busur yang ini nih. R sama A. Ini busur lingkaran ya. R sama dengan A gitu. Dengan pusat di 0,0. Dan R sama dengan B yang ini. Lingkaran jari-jari B. Nah, kalau yang tadi tetanya konstan. Kalau tetanya konstan garis lurus. Sekarang enggak. Batasan bawahnya ini gini. Kriol gini. Nah, itu dia fungsi. Tetanya dibatasi fungsi ini. Psi 1. Kalau teta pasti fungsi dari R. Psi 2R. Jadi ini batasnya enggak garis lurus lagi. Fungsi. Kalau teta pasti fungsi dari R gitu ya. Yang seperti ini namanya daerah S sederhana. Nah, kalian udah bisa nebak, maka integral lipat dari ini berubah menjadi apa? Ya? Hah? Enggak dong, yang konstan belakangan selalu. Yang fungsi duluan dihitung. V1, V2, ininya F, R cos theta, R sin theta, R dulu, R, dr d theta, d theta, dr gitu ya. Si profesor tidur. Aduh, si profesor. Kemudian temannya daerah R sederhana. Temannya kita lihat ini. Jadi kalau dengan pola gitu kan bisa munculin sendiri rumusannya. Oke. Ini gini. Daerah R sederhana. Jadi lapar ya. Ini lihat. Kalau ditambahin kan jadi rumah makan Padang. Itu S bentuknya himpunan R, theta. Tapi tetanya yang konstan. Jadi di antara dua garis lurus yang berpusat dari 0,0. Di antara theta sama dengan alfa dan theta sama dengan beta. Theta sama alfa ini. Jadi ini sudutnya alfa. Yang ini garis lurus ini sudutnya beta. Theta alfa sampai theta beta. Tapi R-nya bukan busur lingkaran, fungsi. R-nya dibatasi fungsi. Ya, sebut V1 dan fungsi V2. Kalau R pasti fungsi dari theta ya. R fungsi dari theta. Maka integral lipat S, F, X, Y, dA bisa kita tulis dalam polar menjadi
yang konstan belakangan. Yang ini duluan. V1 theta, V2 theta kali F R cos theta R sin theta. Ininya apa? DA-nya R D theta, salah. DR, R yang fungsi kan? D theta. Kalau dengan pola jadinya tahu. Kalau diapalin kayak puisi, simbol-simbol aneh gitu ya. Lebih jelek dari tulisan dokter. Kita lihat contoh ini udah ya, ini pembahasannya. Nah, tadi ngebahas contoh satu aja ini. Satu aja. Kenapa bisa cepat kelas ini mah? Noeng. Contoh. Habis contoh ini kita udahan. Jadi sekarang kita pelan-pelan saja ya. Iya. Biar kalau nggak nungguin jemputan lama. 12.45. Tentukan volume benda di bawah. Oh, ini salah soalnya. Set massa X sama dengan itu. Gambarnya ini gimana? Lupa lagi. Paraboloida ya. Kalau di 3 dimensi ada ida-idanya. Paraboloida, elipsoida itu. Paraboloida yang kayak mangkok gitu. Di atas bidang X, Y, di dalam silinder ini. Nah, saya mau rumuskan dulu. Ini udah tahu ya, yang silinder ini. Atau tulis dulu, Z sama X kuadrat tambah Y kuadrat itu paraboloida. Sekarang yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Gambarnya apa ya? Silinder, karena hanya 2 variabel yang muncul. Tapi gambar di 3 dimensinya bukan kurva ya. Coba ini saya rumuskan dulu. Ditambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Kuadratkan sempurna. Min 1 sama 0 gitu kan. Harus dikurangi 1 karena ini ada penambahan 1 kuadrat. Nah, itu gambarnya apa? Kalau di bidang X, Y aja. Masa nggak tahu ini? Hah? Lingkaran, jari-jari 1, pusatnya di... Nah, gambarnya adalah di bawahnya aja ya. Ini lingkaran, pusatnya di 0,1 ini. Jari-jarinya 1. Nah, pas menyinggung ini ya. Jari-jarinya 1. Nah, inilah persamaannya. Tapi kalau di 3 dimensinya, ini X, ini Y, sumbu ya. Di 3 dimensinya, X, Y, saya punya lingkaran pusatnya di 0,1. Berarti di sini kan? 0,1 ini. Y-nya 1. Ini ke sana, ini ada lingkaran gitu ya. Kalau perlu ini titik-titik karena di belakang. Ini. Gitu ya. Simetri. Nggak simetri. Gimana bikin simetri? Pokoknya ini lingkaran. Begitu? Setnya berapa? Nggak muncul, bebas setnya. Ya udah tarik ke sana, ke atas, ke bawah.
Ini juga ke bawah. Jadi gambarnya tabung. Karena gambarnya jelek, kita gambar pakai GeoGebra. Ini bukan? Bukan ya? Bukan, ini tutup dulu. Saya ganti. Oh, ininya sama ya. Satunya lagi tabung tadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Sama dengan 2Y itu. Enter. Nggak mau keluar dia. Oh ya, ininya nggak diklik. Nah. Kebayang nggak tuh? Ya. Kebayang ini tabung. Aduh, warnanya jangan biru ting lah. Colornya birunya agak mudaan. Kemudaan. Jadi tebal. Kalau diklik itunya. Berarti pilih yang muda. Nah, agak muda ya. Kebayang tuh? Tadi soalnya apa ya? Sampai lupa lagi. Di bawah permukaan, di sini. Di bawah permukaan ini, parabola, di atas ini, di dalam silinder. Jadi saya mau copy paste aja gambarnya, yang ini dihapus dulu. Kita copy dari GeoGebra. Nah, begitu. Oke. Jadi kalau saya berada di dalam ruangan tersebut, lihat ke atas, gambarnya apa tutupnya? Genteng gitu atau apa? Ini ya, parabola merah ya. Yang ini ya, irisan ini kan. Ini di sini. Paraboloida yang melengkung. Bawahnya bidang X, O, Y, tapi berbentuk bawahnya lingkaran gitu ya. Ini paraboloida ke atas, ke bawah, lingkaran gitu kan. Nah, oke. Jadi nanti integrannya saya gambar pakai hitam aja. Integrannya itu tingginya ini dari bidang X, O, Y ya. Sampai atas. Berapa ini tingginya? X kuadrat. Setnya yang atas itu, setnya yang bawah 0. Ya udah ini. Nanti yang diintegralkan itu. Nah, daerah pengintegralannya, bawahnya adalah ini tadi kan? Betul? Tapi saya mau pakai polar. Karena kalau pakai XY nanti ada akar-akaran. Pakai polar. Saya punya awalnya X kuadrat ditambah apa? Y kuadrat sama 2Y. Maka saya punya, ini kan jadi R kuadrat dalam polar. Yang kiri menjadi R kuadrat, yang kanan 2R sin theta, betul? Y itu kan R sin theta. Jadi R sama dengan 2 sin theta. Gambar ulang sama saya lingkarannya. Ini gambar, salah. Ini X, ini Y, ini 1 lingkaran. Ini adalah R sama dengan 2 sin theta. Nah, di gambar atas ini kalau saya lihat dari di sini ke bawah, maka daerahnya adalah ini. Lingkaran itu ya. R 2 sin theta. Ya. Itu dalam pola itu dari mana? Dari si ini Ganesha. Dia Ganesha kan? Dari si Ganesha. Dari mana?
Ganesha dari mana ini? Hah? Kenapa ini jadi R kuadrat? Ganti atau X-nya. X-nya R. Mana penghapus ya? R kuadrat cos kuadrat theta kan? X-nya. Y-nya R kuadrat sin kuadrat theta kan? Jadi lain kali kalau ada X kuadrat tambah Y kuadrat, langsung aja jadi R kuadrat boleh. Ditulis dulu gini boleh. Keluarkan R kuadratnya jadi ini. Karena cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Nah, untuk kalau fungsi yang diintegralkannya tadi udah tahu. Tinggal merumuskan daerah pengintegralannya. Kalau ini saya sebut S. Atau udah disebut tadi di atas? Belum ya? S. Maka S ini sama dengan himpunan R, theta. Ingat, kalau R di antara A dan B, itu kan gambarnya di antara dua busur lingkaran ya. Yang berpusat di 0, 0. Ini. Kalau ini berada di antara dua busur lingkaran, enggak. Harus dari 0, 0 nariknya. Enggak ya. Enggak berada di antara dua busur gini. Yang lain coba kalau gini. Ini di antara dua busur enggak R-nya? Iya. Di antara 0 sampai ini katakan jari-jarinya 3 itu. Kalau ini enggak boleh narik dari sini. Harus dari sini lihatnya. Dari pusat. Enggak di antara dua busur lingkaran kan? Berarti R-nya enggak mungkin konstan. Kalau gitu tetanya yang harus konstan. Nah, daerah ini sudutnya paling kecil berapa? Paling besar berapa? 0 sama 2 pi. Betul Ganesha? Kurang yakin. Dari mana ya mulainya belum direkam? Nggak tahu. Pokoknya volumenya tinggal ceplokin aja. Yang konstan belakangan. Yang fungsi duluan. Ininya tadi apa? Ini ya. Tapi menjadi R kuadrat ya. Dalam polar. Saya kasih panah supaya tahu dari mana. Ya kalau nanti harus teratur ya di ujian menulisnya. Gitu. Supaya R kuadrat dari mana sih gitu. Kemudian DA-nya menjadi R D apa? DR D theta ya. Kan ini batas R 0,2 sin theta tuh. Ini sisanya tinggal ngitung. 0 pi apa? Sepertiga R pangkat 3. Salah. R pangkat 3 jadi seperempat R pangkat 4. Dengan batas 0,2 sin theta D theta. Sama dengan 0 sampai pi. Apa ini? Seperempatnya saya keluarkan aja. Ini menjadi jadi 8 ya. Pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4? 16. Sin pangkat 4 theta dikurangi 0 ya. D theta. Sama dengan 16 bagi 4 tinggal 4. Sin pangkat 4 theta. Gimana ngitungnya? Ini diubah jadi sin kuadrat pangkat 2. Sin kuadratnya setengah min setengah cos 2 theta. Terus panjang yang pangkatnya genap di awal semester. Sendiri. Oke. Begitulah ceritanya. Sok yang mau nyalin mulai dari mana nyalinnya? Dari sini?
Udah pusing ya urutannya juga. Pokoknya harus menentukan bawahnya apa, tingginya apa. Bawahnya ya sebagai X sederhana atau Y sederhana atau R sederhana atau theta sederhana. Tingginya mah tinggal set atas berapa dikurangi set bawah. Tadi jadinya saya lupa pertimbangan jadinya R-nya sederhana itu dari apa ya Pak? Karena kalau R-nya yang konstan, saya sebenarnya pengennya R-nya konstan dulu. Kalau R-nya konstan, berarti R-nya di antara ini, AB. Berarti harus berada di antara dua busur lingkaran yang pusatnya di 00. Nah, daerah ini nggak bisa. Gimana? Kalau gini masih bisa nih yang bawah ini. Di antara dua busur. 0 R-nya sampai R-nya 3. Kalau ini berapa? R-nya 0 sampai yang ini bukan lingkaran terhadap titik 00. Jadi kepaksa tetanya dulu yang dicari yang konstan. Kalau tadi R-nya bisa konstan, ya baru teta yang dirumuskan. Selesai yang udahan boleh pulang. Oke.